bukan jurusannya. Produksi ternak sejak kami lahir, yang kami kenal itu sapi Bali, yang kami kenal. Dan beberapa waktu yang lalu sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten itu berhubungan dengan semacam range begitu. Karena itu dulu ceritanya kan dari pemerintah Kabupaten Induk gitu, mau dikembangkan lagi. Nah, sapi Bali yang kami dengar dulu dan kami lihat itu juga bisa membantu kami di sana. Contoh yang paling konkret, kakak saya itu beberapa tahun itu kuliah di sini dan sapi itu habis di sini. Ya, habis di sini. Itu Pak Bupati punya sahabat juga gitu. Ternyata setelah saya datang di kampus ini, benar, ternyata sapi habis itu masuk akal karena kampus ini mewah sekali. Ya. Nah, oleh karena itu kami ingin supaya ada pengembangan itu, ada pengembangan sapi-sapi Bali yang juga itu berkembang betul di Kabupaten Melaka. Padangnya masih luas, ya. Tapi kami kekurangan susu sapi di sana, gitu. Nah, oleh karena itu saya kira bentuk MOU ini juga bisa dilihat dari sektor itu, Pak Bupati. Tadi penegasan dari pimpinan sudah jelas itu, bahwa dukungan politik DPRD tidak perlu diragukan. Itu poin yang saya tangkap dari pernyataan Pak Wakil Bupati dan Pak Wakil Ketua DPR. Ya, dan saya hanya mau kasih tahu saja, kami punya teman satu DPR itu di alumni Warma Dewa, Ibu Mary Seran. Ya, tolong berdiri. Muridnya Prof. Kardana. Ya. Bahasa Inggris. Gitu. Jadi poinnya ada di situ. Kalau misalnya MOU itu bisa berkembang ke sektor-sektor yang lain, tentu ini juga menjadi salah satu pilihan Pak Bupati. Saya kira itu saja. Terima kasih. Bapak yang saya hormati, Pak Wakil Ketua bersama Bapak Ibu anggota DPRD Melaka yang saya hormati. Ya, dalam diskusi ini saya menyimak sambutan Pak Bupati dengan Pak Rektor tadi. Pak Bupati Melaka punya konsep bahwa kartu Melaka sehat, kartu Melaka pintar, konsep konteks beasiswa. Pak Rektor punya tadi ada beasiswa LPDP, kekurangannya 1,5 juta per semester per KIP, LPDP plus satu lagi KIP, kartu Indonesia Pintar. Memang salah satu program dari Pak Bupati Melaka adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini yang harus direspon atau ditangkap oleh pihak universitas, karena salah satu putra terbaik dari alma mater alumni Universitas Warma Dewa sekaligus dosen menjadi bupati terpilih, yaitu Bupati Melaka. Mari kita tepuk tangan. Universitas Warma Dewa harus bangga bahwa punya alumni kuliah jadi dosen, ketua prodi magister hukum, jadi Bupati Melaka. Tepuk tangan dong sekali lagi. Luar biasa. Saya kalau saya alumni Warma Dewa, saya bilang bangga saya, Pak Simona alumni, terus ketua prodi, ketua prodi magister hukum, jadi bupati. Ini peluang karena banyak universitas di NTT. Tapi karena ingat alumninya, ingat alma maternya, maka Pak Bupati mau bekerja sama dengan Warma Dewa. Tangkaplah peluang ini. MOU sudah ditandatangani, dan kepada bapak-bapak ibu pejabat sipil lingkup pemerintah daerah, dia teknisnya, LPDP-nya di mana, KIP-nya di mana, KNP-nya di mana. Terus kekurangan secara teknis yang dibutuhkan oleh Universitas Warma Dewa, khususnya KIP itu yang 1,5
1,5 juta per mahasiswa per semester itu gimana teknisnya? Nah, kami di DPR itu hanya 3 fungsi aja, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kalau teknisnya oke, tidak melanggar regulasi, tidak melanggar aturan, demi rakyat Melaka, Palu jatuh. Tidak ada yang susah. Nah, ini yang mungkin pandangan dari saya. Pak Bupati ini belum ada 100 hari kerjanya. Kami juga sedikit lagi, kemarin baru pembukaan sidang perubahan APBD, kemudian diikuti dengan nanti penetapan APBD untuk tahun anggaran 2022. Tentu saja dinas-dinas itu akan menyusun RKA-nya. Apa yang diinginkan Pak Bupati dalam misinya, yaitu salah satu programnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia itu. Ini yang diharapkan, membantu Pak Bupati agar pandangan atau pikiran atau misinya Pak Bupati itu bisa diimplementasikan oleh organisasi perangkat daerah. Komunikasilah secara teknis, ini gimana caranya? Pak Rektor aja jauh-jauh dari Bali sampai di Malaka, saya ketemunya di Bandara Haluan. Ya, pernah ketemu Pak Rektor dengan saya di Bandara Haluan Atambua. Kebetulan Pak Bupati waktu itu belum maju ya, baru masih bolak-balik sebagai dosen, jadi sempat ketemu dan sempat berdiskusi bersama, walaupun tidak lama komunikasi sempat jalan waktu itu. Jadi ini sebenarnya peluang, kesempatan buat Warma Dewa dan juga buat kita di Malaka, karena antusias atau anak-anak muda kita, anak-anak umur kuliah itu sangat banyak, ada di Universitas Timur, ada di Universitas Cendana di Kupang, ada Universitas Unika di Kupang, banyak sekali. Dan terima kasih Pak Rektor, karena anak-anak Malaka juga banyak yang kuliah di Malaka dan kami ikuti cukup baik, anak-anak cukup baik menurut informasi yang kami dapat yang kuliah di Warma Dewa ini. Anak-anak Malaka cukup aktif dan mengikuti perkuliahannya secara baik. Nanti konsep Pak Bupati secara teknis, beasiswanya, kerjasamanya sudah ditandatangani, modelnya seperti apa sehingga kita bisa memilah antara KIP, bisa memilah antara LDPD, kemudian dengan kartu Malaka Cerdas KMC, sehingga jangan menyalahi regulasi, itu yang paling penting. Yang berikut khusus di Fakultas Kedokteran, kita di Malaka juga kesulitan tenaga dokter ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa saja ada MOU, bisa saja, karena kita kesulitan dokter spesialis, itu kesulitan, kekurangan dokter spesialis. Kalau ada ruang, ada kemungkinan dari Universitas Warma Dewa, selain dokter mata, dokter gigi tadi, dokter umum lainnya, tapi kita butuh juga dokter spesialis. Ini beberapa pikiran, beberapa pandangan Pak Rektor. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui, tapi bagaimana dibangun koordinasi dan secara teknis bisa dilaksanakan, karena MOU konsepnya kartu Malaka Cerdas telah disepakati bersama Pak Bupati dengan pihak Universitas Warma Dewa. Mungkin ini saja, terima kasih dan selamat sore. Jadi KKN dari Warma Dewa tempat salah satunya Melaka, Kabupaten Melaka. Apa boleh? Baik, terima kasih. Seizin Bapak Rektor,
Yang saya hormati bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak menimbun atau mengumpulkan sumber daya finansialnya. Tapi bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membangun sumber daya manusianya. Ke depan finansial tidak ada apa-apa. Orang yang mementingkan sumber daya manusia. Saya sebenarnya tutup mulut, tapi tadi ada seorang profesor yang berbicara tentang pertanian. Kebetulan saya ketua Komisi 2 yang memberikan pertanyaan. Hari ini saya merasa bangga dapat bicara di depan profesor. Saya sendiri pernah kuliah di Bali, walaupun sampai tidak mendapatkan gelar S1, dan sekarang mendapat gelar sebagai profesor politik. Jadi terima kasih Pak Rektor, Pak Bupati, kita hari ini dapat berkumpul di sini. Kita bicara tentang orang Melaka, banyak anak-anak Melaka yang pintar, tetapi tidak mendapatkan kesempatan yang layak untuk pendidikan yang benar. Karena apa? Tadi sudah disebutkan, setelah tamat, akibat kemampuan ekonomi yang terbatas, sehingga mereka kembali bekerja di kebun, membantu orang tua. Ini kesempatan yang baik Pak Bupati, bisa bekerja sama kembali dengan alma mater, dengan Universitas Warmadewa. Ini tidak main-main Pak. Banyak pimpinan wilayah di NTT yang mengatakan kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri yang ada di Bali, Jawa, tetapi nol hasilnya. Termasuk Gubernur NTT pun berkata demikian. Tetapi dalam perjalanannya 2 tahun lagi dia akan berhenti sebagai gubernur. Belum pernah dia kirim seorang pun ke luar negeri seperti yang pernah dia kampanyekan. Tetapi bupati kami sebelum 100 hari kerja dia sudah membawa kami ke sini. Ini saya merasa berbahagia. Saya tidak memuji bupati saya, tetapi ini kenyataan. Di antara kami, Pak Wakil Ketua 1, anaknya 2 orang dokter. Sekarang napasnya hampir putus karena tidak bisa bayar uang kuliah. Tolong dong pemerintah Kabupaten Belu membantu. Melaka Pak, Melaka. Oh sorry, Melaka. Saya dulu dari Belu. Ada Ibu Mary, anaknya sudah dokter. Dokter, ingin spesialis. Tolong dong Pak Bupati Melaka dibantu. Karena apa? Banyak anak-anak kita yang setelah dokter sudah tamat, sudah berpraktek. Karena dari Melaka maupun Belu tidak memberikan mereka beasiswa untuk melanjutkan spesialis. Akhirnya mereka dengan bersusah payah mengambil spesialis, tamat, dan dia tidak mau kembali kerja di Melaka atau Belu. Tidak mau kerja kembali di Timur. Kita bisa buat satu regulasi kerjasama dengan Warmadewa. Setelah kembali dan bisa mengabdi di Melaka. Yang berikut, pertanian. Tadi sudah ada ungkapan dari salah seorang sivitas akademika dari Warmadewa yang sudah siap dengan restorannya. Ini kesempatan Pak. Bila perlu gabungkan Nona Melaka sama Blimade dari Bali, bagus. Iya. Berasnya bukan Nona Melaka, beli Nona Melaka. Jadi ini kesempatan terbaik. Saya tahu bahwa kami punya PPL banyak Pak Profesor, tetapi pengetahuan di bidang penyuluhannya masih kurang. Saya mohon maaf, saya ini kalau sudah bicara kadang lupa diri. Teman-teman sudah kasih ingat ini Pak Profesor. Jadi untuk pertanian saya kira Pak Bupati dari Universitas Warmadewa juga sudah mempersiapkan diri. Ini satu kesempatan.
kami ini kan sudah seperti dibilang oleh Pak Wakil tadi, 3 fungsi itu. Saya hanya tekankan satu, penganggaran. Secara teknis dari OPD sudah memaparkan anggaran dan Pak Bupati sudah main mata, ya kita main mata sudah ya. Jadi itu saja. Jadi saya betul hari ini saya merasa terhormat datang dan bicara di depan profesor, termasuk Pak Rektor. Ini satu kesempatan yang sangat berharga buat saya. Dengan ilmu saya yang masih cetek, tapi gelar saya juga profesor politik, walaupun tidak menyandang sertifikat, tapi hari ini saya merasa berbahagia. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga memorandum of action-nya dapat berjalan setelah 100 hari kerjanya Bapak Bupati. Om Santi 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 Om. Lo lari ya keluar. Ya, Pak Ketua.